Ya, sekarang kita akan masuk ke jalur terakhir di dalam apa namanya hermeneutik ini, yaitu jalur yang mengambil tradisi dari Derrida, Jacques Derrida, biasanya disebut sebagai dekonstruksionis gitu kan ya, dekonstruksionis. Dekonstruksionis. Panjang amat. Kita ambil contoh dari dua, kebetulan ini lebih cenderung kayak teolog ya, jadi tafsir. Sebenarnya ini contoh dari tafsir atas Bible ya, kitab suci Kristiani. Jadi ide dasar dari Derrida-nya kan begini. Kalau diambil sederhananya ya, kalau ide dasar sederhana dari Derrida itu adalah bahwa makna itu sebetulnya sesuatu yang intertekstual. Intinya gitu kira-kira. Yang namanya makna itu sebetulnya sesuatu yang intertekstual. Saya kira saya pernah menyinggung juga ini. Makna itu sifatnya intertekstual, jadi bukan intensional maksudnya ya. Bukan intensional. Waktu saya menjelaskan Ricoeur, saya kira pernah ada satu kata dari strukturalisme, apa kata kuncinya? Dari strukturalisme, makna adalah suatu sistem perbedaan tuh apa? Ya, diferensial. Intertekstual itu kata lain juga untuk diferensial. Kata lain untuk diferensial. Nah, waktu itu saya akan menjelaskan misalnya dalam satu kalimat sebetulnya hubungan misalnya ini kalimat. Makna adalah perkara intertekstual dan bukan intensional gitu kan ya. Nah, makna ini misalnya kita lihat dalam kamus, masing-masing kata sebetulnya bisa dijelaskan lewat kata-kata lain gitu kan ya. Itu kan waktu itu. Bukan itu apa, intertekstual itu apa gitu kan. Terus sampai si kata-kata yang dipakai menjelaskan itu sebenarnya juga dijelaskan kalau dicari definisinya pakai kata-kata lain gitu kan ya. Dan itu kan never ending sebenarnya. Itu nggak ada selesainya gitu. Itu kemana-mana. Seperti itu, interteks artinya hubungan antar teks gitu ya. Jadi ketika kita kaitkan suatu teks ini dengan teks yang lain, maknanya jadi lain lagi. Seperti itu. Setiap kalimat dalam buku ketika kita kaitkan dengan kalimat lain, sebenarnya setiap kita menafsir itu yang terjadi. Jadi kalau kamu menafsir suatu bacaan, itu kan di kepalamu ada kalimat lain sebenarnya. Oh, misalnya gini. Oh, ini kan maksudnya gini. Sebetulnya nggak ada yang baru di dalam pernyataan seperti ini, misalnya gitu ya. Omongan dalam batinmu. Nggak ada yang baru nih dalam pernyataan seperti ini. Itu adalah kalimat juga di dalam kepalamu. Tidak ada yang baru. Nah, baru tuh maksudmu apa gitu kan ya. Di situ nggak ada yang baru. Maksudmu apa baru tuh? Nah, itu bisa diuraikan ke mana-mana. Dua kalimat itu pun sudah bisa diuraikan ke mana-mana. Gitu maksudnya. Jadi intinya gitu, makna adalah perkara intertekstual dan karena itu sebetulnya makna itu tidak tetap. Makna tak pernah
stabil. Makna itu sebenarnya tak pernah stabil. Tidak pernah stabil. Makna itu bisa jalan terus kemana-mana, bisa ditafsirkan terus kemana-mana. Tergantung teks apa yang kamu pakai sebagai bandingan, sebagai pengaitan. Tergantung. Gitu ya, makna tidak pernah stabil. Itu sebabnya kita selalu bisa berdebat mengenai suatu teks, mengenai satu buku. Misalnya kita sama-sama membaca buku Paul Ricoeur. Kamu akan bikin tafsiran A, kamu bikin tafsiran B. Itu artinya kamu mengaitkan dengan teks, kerangka teks yang A, kerangka teks B, itu tidak pernah selesai. Nah itu sebabnya dengan kata lain, kalimat-kalimat dalam kitab suci itu juga tidak pernah fix maknanya kan. Di sini kata-kata lain untuk pernyataan bahwa makna suatu kalimat itu selalu polivalen, atau kata lain untuk ini ya, makna itu selalu polivalen, atau istilah lain lagi multitafsir. Polivalen atau multitafsir. Hampir bisa dikenakan pada hampir semua kalimat di dalam kitab apapun, nah termasuk dalam kitab suci. Itu bisa kita tafsirkan ke segala arah, jadi karena dikaitkan dengan segala teks, segala kerangka berpikir. Tak pernah stabil dan selalu referensial. Dan selalu referensial. Referensial itu tadi merujuk pada kerangka berpikir tertentu, teks lain di dalam kepalamu. Jadi kalau tadi contoh yang tadi, ini pernyataan ini tidak baru, gitu kan ya. Misalnya omongan Derrida ini sendiri buat kamu tidak baru, kata seseorang dari kamu, tidak baru. Sebenarnya dalam kepalamu ada teks lain gitu kan ya. Ini kan misalnya Descartes juga pernah ngomong gini, misalnya terus si Kant juga pernah ngomong gini, itu kan teks lain di dalam kepalamu. Referensinya itu. Setiap tafsir dengan kata lain, setiap tafsir tentang atas makna sebenarnya terkait pada referensi tertentu. Dan dengan demikian, ya setiap orang punya referensi sendiri dan tidak tetap lah kalau gitu. Segala sesuatu bisa dimaknai sebagai apapun. Jadi tidak tetap dan selalu bersifat referensial. Nah, bagi seorang John Dominic Crossan, kita sekarang akan lihat John Dominic Crossan yang menggunakan alur berpikir ini. Dia menggunakan alur berpikir ini di dalam ke dalam kitab suci Kristiani ya, Bible. Dan dia bilang begini, pola berpikirnya kurang lebih sama seperti itu. Konsekuensi dari ini, kata Crossan, kita tidak bisa bersikap ala para teolog yang yang berpretensi paham betul isi pasti dari kitab suci, misalnya gitu. Jadi kita tak bisa berpretensi paham betul makna esensial dari kitab suci. Jadi tadinya Derrida itu kalau kita lihat memang seperti Derrida awalnya seperti hanya main-main, maka banyak juga orang yang merasa ngapain juga membaca Derrida gitu, cuman main-main kalimat, mengacak-acak kalimat, mendekonstruksi. Tapi
sebenarnya dampaknya bisa sangat serius. Nah, pada kerosahan ini dampaknya adalah kita nggak bisa sok tahu, berpretensi mengerti betul makna esensial dari kitab suci. Seperti yang terjadi pada para teolog, dia bilang gitu ya. Jadi kalau kamu teolog tuh disikat sama dia, gitu ya. Ala para teolog gitu kan. Seakan-akan mereka tuh ngerti makna esensial dari kalimat ini, perikop ini dan sebagainya itu. Bagian tertentu dari kasus itu adalah bla bla bla. Dan dari situ lantas membentot itu ke arah dogma, celakanya gitu kan ya. Dari situ seakan-akan terus kemudian ditarik ke dogma. Content, seakan-akan kita menangkap konten. Gitu. Kita bisa berpretensi paham betul makna esensial dari kitab suci ala para teolog. Yang kita tangkap hanyalah permukaan, struktur-struktur permukaan. Hanya struktur-struktur of the surface ya. Struktur permukaan. Yang kita tangkap cuma struktur-struktur kalimat permukaan, yang kita juga nggak tahu itu sebenarnya apa. Struktur-struktur yang selalu bisa dimain-mainkan. Atau dengan kata lain, kata dia, struktur permukaan dan reader effect. Jadi efeknya bagi kita, efeknya bagi pembaca sebenarnya gitu. Dan efek bagi pembaca. Arti aslinya apa kan kita juga nggak pernah tahu. Efeknya aja buat kamu, gitu kan ya. Dia kasih contoh perumpamaan dalam kitab suci Kristiani itu ya, yang biasa disebut apa ya, istilah teknisnya itu, perumpamaan. Parabel. Enggak tahu loh. Parabel. Kalau dalam Bible itu kan suka ada banyak parabel. Perumpamaan. Apa aja misalnya? Anak hilang, penabur lah, apa. Gitu ya. Pohon yang bantet ya, ada kan. Yang nggak berbuah dan segala macam kayak gitu. Itu semua parabel. Nah, parabel itu dikasih contoh itu. Parabel itu bersifat sebetulnya bahkan isinya tidak penting amat. Gitu. Kalau kata dia itu tuh memang radikal. Orang-orang dekonstruksionis memang bisa mengejutkan dan rada brutal. Jadi diambil contoh misalnya parabel. Parabel itu tidak penting amat isinya. Isinya tak penting, tapi yang penting adalah itu hanyalah berbagai bentuk siasat ikonoklasme. Apa itu? Berbagai siasat ikonoklasme. Yaitu ikonoklasme adalah siasat untuk menghancurkan pemberhalaan. Kata dia. Pemberhalaan, jangan lupa, ikonoklasme pada akhirnya juga sama dengan pembekuan makna ya, pemastian makna ya. Ikonoklasme kan sesuatu tuh simbolnya A, gitu kan ya. Ikonoklasme bilang bahwa simbol ini tidak penting dan berbahaya. Sebab kita akan mengidentikan itu dengan menjadi berhala. Kalau kita memastikan itu menjadi berhala, apa ya misalnya?
Ada contoh nggak pensimbolan terus disikat oleh ikonoklasme? Zaman dulu dari sejarah misalnya apa ya? Atau bisa ngarang juga apa ya? Oke, tapi kalau mau dihantam apa ya? Contoh kelakuan para ikonoklasme. Oke, nokla. Dulu di Bizantin, kayak Bizantin kan yang dilihat itu ikon Kristus, gambar Kristus. Para ikonoklasme itu dihancurkan, ganti simbol lainnya yang tidak hanya mengatakan Kristus tapi pakai kitab suci. Yang bukan hanya itu saja simbol. Atau gini, misalnya Yesus dilukiskan biasanya sebagai apa? Nah, misalnya gitu. Misalnya figur seorang yang bernama Yesus itu kemudian dilukiskan terus-menerus misalnya oleh orang-orang Barat sebagai cowok bule berjenggot, misalnya seperti itu. Nah, salah satu tindakan ikonoklas adalah menghantam simbol itu. Yesus tidak perlu kayak gitu. Nah, maka para teolog atau seniman Afro-Amerika misalnya gitu kan ya, yang hitam-hitam melukiskan Yesus sebagai orang hitam atau seniman tempo hari, seniman pematung Siddhartha Gautama almarhum Sugio, Siddhartha Sugio itu melukiskan di mana, di gereja mana tuh yang di dekat gedung sate teh, Melania, di gereja Melania tuh bikin Yesus yang ala Jawa. Misalnya gitu ya, justru untuk menghantam ikon Yesus yang kebarat-baratan itu, bikin Yesus yang ala Jawa. Cuman celakanya ini memang aneh itu. Umat Melania yang kebanyakan Jawa nggak suka ya. Karena apa? Lo masa Yesus kayak si Paimin tanggaku, kayak polisi. Kayak gitu. Nah, jadi kesakralan sudah terlanjur tercetak ya. Kesakralan ala Jawa itu sudah terlanjur tercetak jadi menjadi kebule-bulean ya. Sehingga ketika diganti jadi ini kayak tukang batu gitu ya. Atau kayak tukang bakso Malang gitu. Itu jadi mengecewakan. Tapi pada tingkat yang lebih radikal, ikonoklasme adalah dia menghapuskan semua figur gambar Yesus sama sekali gitu kan ya, menghapuskan ya, karena tidak ada yang relevan, karena itu justru nggak penting sih pensimbolan secara visual itu. Nah menurut Crossan, parabel itu isinya apa barangkali tidak penting, tapi dia hanya mau merusakkan pemastian dalam cara berpikir orang waktu itu. Pemastian. Misalnya dalam cerita si anak hilang, gimana sih ceritanya? Gimana tuh? Pokoknya ada si anak bungsu ya, yang dapat warisan terus memfoya-foyakan, menghura-hurakan itu, memfoya-foyakan harta warisan dengan segala kelakuan yang maksiat pendeknya. Nah, kalau menurut orang berpikir konvensional, si anak bungsu itu mesti dikutuk dong. Dan yang jahat dong. Yang bagus adalah si sulung. Nah, parabel itu cuman membalikan aja, belum tentu gitu loh. Kenapa? Oh, si anak bungsu ini ketika datang dirayakan, pesta. Sementara si anak sulung yang sebenarnya anak baik dan soleh dan seterusnya, galau. Nggak dirayakan, nggak diapain gitu kan ya. Nah, itu tuh kalau bagi Crossan, parabel-parabel model begitu tuh yang hampir selalu isinya kalau dalam Bible itu bertabrakan dengan keyakinan umum kan. Umumnya bertabrakan dengan keyakinan. Misalnya apa ya? Yang datang duluan bakal jadi belakangan, terus yang datang belakangan bakal duluan gitu. Hampir selalu kan jadi terbalik-balik itu semua. Dia bilang ya gitu.
Jadi parabel-parabel itu berfungsi ikonoklasik dalam arti membalik-balikan logika. Supaya, tidak penting isinya apa, kalau bagi Crossan, semata-mata supaya kita tidak terlalu puas diri di dalam alam berpikir konvensional. Hanya mengacak-acak aja. Dengan kata lain, parabel-parabel itu kalau bagi Crossan, fungsinya fungsi dekonstruktif. Membongkarin kerangka-kerangka berpikir yang lazim. Masuk akal nggak sih? Dia bilang isinya apa? Oh, nggak penting lah. Itu di situ segala parabel itu kan membalik-balikan apapun. Ada yang kerjanya sedikit dapat upah banyak, pasti gitu kan? Nah gitu. Wah, isinya pokoknya ngancurin cara berpikir konvensional aja. Dekonstruksionis. Begitu. Dengan kata lain, fungsi dari parabel-parabel itu adalah subversif. Menteror, mensubversi, membalikkan kerangka berpikir kita. Apa yang dianggap luhur dan tinggi, ada juga kan cerita gini. Ada para imam atau apa yang bersyukur bahwa dia orang suci lah, kayak gitulah ya. Gimana sih persisnya? Sementara terus ada orang berdosa, orang Farisi, pokok cukai yang merasa dia berdosa dan segala macam itu. Atau apa sih? Gitu ya. Terus mana yang lebih diterima ya gitu, doanya gitu kan ya. Ternyata yang belakangan gitu kan ya. Nah itu kan ibarat ngomong gini, ada uskup, gitu kan, ada pastor, ada siapa gitu, tapi juga terus ada pencoleng, pemerkosa, nah ada bisa gitu. Dua-duanya sembahyang, mana coba yang lebih diterima, misalnya gitu. Yang si pemimpin agama ini merasa orang suci dan bersyukur bahwa saya tidak melakukan ini itu, sementara si pencoleng ini justru sorry saya sudah berbuat begitu banyak kejahatan. Mana yang lebih diterima? Yang kedua. Nah itu tuh ngebalik-balikin, hanya berfungsi, nangkap ya? Hanya membalik-balikan itu, mengacak-acak pola berpikir konvensional. Subversif itu maksudnya itu, subversif. Jadi bukan assertif tapi subversif. Apa perlunya, kata dia, ini bukannya tidak perlu, mengacak-acak begini itu bukannya tidak perlu, perlu. Jadi ini perlu supaya umat beriman berjalan terus mencari nilai-nilai misterius yang transenden. Berjalan terus mencari yang transenden. Kalau transenden itu kan berarti mengatasi manusia kan maksudnya, nah gitu. Soalnya manusia itu umat itu seringkali terlampau menyamakan ukuran-ukuran Tuhan dengan ukuran-ukuran kita sendiri. Jadi apa yang menurut kita dosa, jahat dan segala macam itu seakan-akan itulah juga menurut Tuhan. Belum tentu. Gitu maksudnya Crossan tuh. Belum tentu. Ukuran-ukuran ilahi itu bisa sama sekali berbeda dari ukuran kita. Ada nggak sih ucapan yang kayak gituan di Bible? Yang eksplisit mengatakan itu? Ya kira-kira kayak gitu. Itu siapa yang ngomong? Begitu. Dan kelak hal kayak gini juga yang misalnya dikelola ulang, dipakai kembali misalnya oleh siapa tuh teolog Prancis, siapa? Kontemporer, Jean-Luc Marion. Nah, Jean-Luc Marion.
Nah, Jean-Luc Mario misalnya itu kan bahwa dia memang lain gitu kan ya. Ukuran-ukuran sonoh, ukuran-ukuran ilahi bisa saja beda dari ukuran-ukuran manusia. Gitu. Ini perlu supaya umat beriman berjalan terus mencari yang transenden dan tidak terjebak dalam pemberhalaan ukuran-ukuran penilaian manusia. Karena yang sering kali terjadi adalah itu, katanya gitu. Yang sering kali terjadi adalah justru menganggap penilaian-penilaian kita sebagai seakan-akan penilaian Tuhan sendiri. Dan banyak orang kan justru diam-diam tanpa disadarinya berlaku seperti Tuhan juga gitu, gitu. Dengan gampangan mendakwa misalnya siapa? Orang tertentu, wah itu jahat, orang tertentu apalah gitu ya, tidak beriman seterusnya. Tapi siapa yang sesungguhnya tahu, gitu maksudnya. Jadi pendeknya bahwa ukuran-ukuran ilahi itu sesuatu yang tetap di luar kerangka kategori-kategori kita. Dan justru dengan membongkar begini, dengan membongkar begitu, keilahian Tuhan sendiri justru dipertahankan dan dijaga. Terasa ya, terbalik-balik ya. Sebab kalau kita baca Krosan misalnya, wah, kalau dari secara konvensional, wah ini sebetulnya malah mengacak-acak kitab suci gitu ya. Tapi maunya dia sebenarnya dengan itu, kategori-kategori ukuran-ukuran ilahi diselamatkan supaya tidak dicampurkan dengan ukuran-ukuran manusiawi. Ditarik kembali ke arah transendensi yang mengatasi kita. Maka kata Krosan, kekuatan kitab suci, khususnya Bible, tentu maksudnya, kekuatan Bible terletak bukan pada isi-isinya amat, tapi pada bentuk-bentuknya. Nah ini original ya. Kekuatan suci pada bentuknya. Yakni aneka bentuk yang dia sebut di situ adalah pada bentuk-bentuknya yang seringkali merupakan ironi, parodi. Ironi, parodi. Apa itu parodi? Iya, memelesetkan memang apa-apa yang dianggap suci, dipeleset-pelesetkannya. Menjadikan bahan tertawaan seperti itu kan, parodi itu. Menjadikan bahan tertawaan. Parodi, parabel, dan paradoks-paradoks. Itu bentuknya yang menjadi penting dalam kitab suci adalah bentuknya, bentuk ironi, bentuk paradoks, kontradiksi. Nah itu isinya kaum dekonstruksionis tidak terlalu percaya isi masalahnya itu, isinya nggak penting lah, tapi nabrak-nabrakinnya itu yang penting, nabrak-nabrakin. Kalau ironi, ada contoh apa ya? Ironi. Parabel tadi contohnya jelas. Ironi atau parodi apa ya? Sebetulnya cerita anak hilang tadi parodi juga bisa ya. Tapi ironi itu. Ironi parabel itu. Nemu ironi yang lain? Lazarus? Gimana ceritanya? Oh ya. Lazarus orang yang miskin ya? Yang miskin kere tapi ternyata masuk surga. Sementara orang kaya
minta tolong Lazarus ya. Oke. Sebenarnya seluruh alur kitab suci itu sendiri Tuhan yang jadi ibaratnya gitu ya, Tuhan yang jadi manusia bahkan yang tersiksa gitu kan ya. Itu sudah ironi ya. Ya toh? Atau yang lahir di kandang kebo gitu. Itu itu kan ironi ya. Ironi dong. Nah itu yang penting tuh bentuknya, bentuk ironi, paradoks. Kalau paradoks, ya itu semua juga paradoks tadi. Ironi, parodi, parabel, paradoks. Jadi itu bentuk-bentuk itulah yang menjadi penting karena dia berfungsi subversif, ikonoklastik, menggempur segala kemapanan mental yang berfungsi menggempur kemapanan mental yang berbahaya. Kemapanan mental yang berbahaya, sikap-sikap sok tahu yang berbahaya. Jadi untuk Krosan isinya seperti yang diperbincangkan para teolog, nggak penting gitu. Teolog itu kan rumit sekali memperkarakan isi. Lewat hermeneutika pula gitu kan ya. Lewat hermeneutika isinya tiba-tiba dia bilang nggak penting gitu kan ya. Yang penting itu bungkusnya. Isinya nggak penting. Yang penting itu bungkusnya. Jadi nggak usah dianggap serius gitu. Wah itu. Oke, komentar kamu para teolog. Ini salah satu versi dari dekonstruksionis John Dominic Crossan. Kepikir sesuatu? Seperti make sense gitu kan ya, dari sisi tertentu, tapi apa benar gitu? Ya. Makna dalam Derridaian itu kan intertekstual ya Pak, berarti referensial gitu. Kalau referensial berarti kan mengacu kepada sesuatu yang ada di luar dirinya. Bukankah jadi sama dengan intensionalitas? Enggak, cuman referensinya banyak. Kalaupun kita mau pakai kekeh dengan kata, oh ya tapi kan setiap referensi juga itu produk intensional, betul. Tapi intensinya banyak, jadi akhirnya bukan intensi juga yang menjadi penting, tapi pembandingan antar referensi itu sendiri, bukan atau antar intensi sebetulnya. Bentuk lagi bentuk ya, bentuk. Kalau intensionalitas itu mengacu pada objek tertentu. Intensionalitas itu sebetulnya lebih dalam arti ini lebih sederhana. Intensionalitas maksud si pengarang. Maksud pengarang. Itu maksudnya. Ya. Apakah yang dimaksudkan makna oleh Derrida itu apakah sudah sampai pada tahap pemahaman atau hanya sebatas proses saja? Saya kira dalam kerangka intensional ini yang diferensial atau yang intensional? Yang diferensial. Itu maksud sejauh makna itu sejauh diungkapkan oleh si kata itu sendiri, oleh hubungan kata. Apa yang muncul kalau dalam bahasa teori kompleksitas itu the emergence, apa yang menyembul. Nah, itu. Makna itu apa yang menyembul aja dari kait mengait antar teks. Apa yang menyembul itu aja, dan kalau teksnya yang dikaitkannya berbeda, yang menyembulnya beda lagi. Ekstrimnya gini, kalau misalnya kitab suci Bible kita lihat sebagai karya sastra, maka kita mengaitkannya dengan khasanah sastra ya, itu. Dan itu yang akan muncul sejauh mana kitab suci itu bermakna akan lain lagi dengan kalau misalnya gini, kitab suci itu kita lihat sebagai tulisan politis, dokumen politis waktu itu, misalnya gitu kan ya, dikaitkan dengan dokumen-dokumen politis yang lain.
Misalnya dari Flavius Josephus atau pokoknya data-data historis zaman itu, gitu kan ya. Maknanya jadi lain loh. Teos itu akan dibaca lebih sebagai dokumen politik. Dan Yesus misalnya bukan nabi, bukan siapa-siapa. Dia bagian salah seorang subversi, gitu, yang berupaya melawan Roma misalnya tapi gagal, misalnya gitu ya. Misalnya gitu. Terus tiba-tiba jadi gitu. Tiba-tiba misalnya Yesus itu salah satu figur paling banter jadi kayak Che Guevara, siapa lagi? Fidel Castro. Itu misalnya kayak gitu-gitu. Kan lain. Dia tidak tampil sebagai sosok nabi atau apa, lain. Gitu loh maksudnya, gitu. Jadi ketika diletakkan dalam keterkaitan dengan konteks-konteksnya, teks apa, ya memang jadi beda. Jadi beda-beda. Misalnya salib segala macam itu kan sebetulnya kalau dilihat secara politis, itu banyak orang disalib loh waktu itu kan, tahu kan? Salib kan itu ininya caranya pemerintah Romawi untuk ini aja sebenarnya untuk menyiksa para subversi. Jadi yang disalib ya banyak orang, dan kalau ditanya ke catatan sejarah orang-orang Romawi, ada nggak orang yang disalib namanya Yesus? Wah, ada ribuan orang disalib gitu. Jadi cuma salah seorang dari antara itu. Jadi yang mana teh gitu udah lupa. Karena Yesus satu di antara 1000, nggak istimewa amat gitu loh maksudnya. Kalau diletakkan dalam teks itu. Tapi sebaliknya misalnya si salibnya itu diletakkan dalam konteks spiritual, lantas dikaitkan dengan apa tuh? Segala. Dengan spiritualitas misalnya ala Zen, ala apa, dengan sistem simbol, maknanya bisa macam-macam sih. Misalnya itu terkait dengan mandala, itu terkait dengan apa, ya kan, ini simbol mandala gitu kan, terus terkait dengan apa dan apa, jadi lain lagi urusannya. Itu maksudnya. Jadi kalau kita masukkan dalam, kita kaitkan dengan teks apa, ya jadi lain lagi itu semua ceritanya. Ya. Kalau sikap Vatikan gitu. Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi dia bagian dari teolog. Gimana ya? Udah terlalu banyak Vatikan itu kan mengusirin orang-orang. Ya artinya mengekskomunikasi ataupun tidak memvalidasi ajaran-ajaran mereka. Gemar sekali begitu jadi. Karena banyak pemikir penting dalam bidang teologi atau apapun yang menurut saya sebetulnya perlu ya. Ya karena tidak sejalur lantas jadi nggak boleh ngajar. Artinya saya tidak heran kalau orang macam ini pun, tapi saya belum dengar nasib John Dominic Crossan. Gini, ini kan terasa radikal sekali. Sementara banyak teolog seperti Peter Van segala macam gitu ya, yang saya kenal baik, orang Vietnam. Itu pun kalau kita baca teologinya kan bagus ya dan mendalam gitu. Tapi banyak perspektif Asianya gitu-gitu. Atau Aloysius Piris segala macam gitu yang bagus sih sebenarnya dan penting. Kan nggak diawasi dan nggak boleh ngajar juga. Apalagi ginian gitu. Nggak kebayang sama saya. Ya. Komentar Pak, kalau melihat alur ini, saya kira Andre tidak perlu khawatir. Kenapa? Ya, intinya cuma nunggu waktu aja kok. Kalau di Vatikan kedua yang sekarang diagung-agungkan itu kan dibangun atas dasar kutukan-kutukan terhadap para teolog-teolog sebelumnya, macam Pius Konggar, Rahman segala macam yang dicurigai pada masa-masa sebelumnya. Itu pada Konsili Vatikan kedua mereka yang jadi motor penggeraknya dan pemikiran-pemikiran itu yang jadi dasarnya. Nah, kalau sekarang pemikiran seperti ini saya lihatnya malah bukannya teologi sekarang malah kayak gini. Cuman banyak aja pastor-pastor yang belum berani khotbah gitu, tapi banyak yang khotbah begitu juga dan khotbah juga banyak yang terima. Mengapa tidak? Dan memuncarbalikan kemapanan itu kan sebenarnya dasarnya perjuangan Kristiani awalnya kayak gitu. Iya, dan Kristianitas sebetulnya kalau dilihat dari sudut situ, Kristianitas sudah selalu dalam tanda petik dibaptis oleh
semua yang lain ya. Awal-awal sekali zaman gereja purba kan dia dibaptis atau diterjemahkan dalam kerangka-kerangka Helenis ya toh, Yunani. Lantas mulailah segala pengalaman religius mereka tuh diplatokan gitu kan ya, di Aristoteleskan gitu kan ya. Dalam arti itu diterjemahkan ke dalam bahasa lain gitu kan maksudnya. Dan ketika muncul Michelangelo segala macam diterjemahkan ke dalam bahasa kafir, dalam arti bahasa visual Romawi, Helenis juga yang serba bugil segala macam gitu kan ya. Dan ya ketika masuk dalam kemodernan sebenarnya Thomas Aquinas waktu itu juga mengaristoteleskan gitu. Sementara sebelumnya Agustinus mengplatokan gitu kan. Konsili Vatikan kedua tadi yang disebut sama Markus itu memodernkan itu ke dalam bahasa ilmiah yang lebih modern. Nah, saya nggak tahu ya, gelombang pemikiran begini apakah kelak akan mendesakan konsili baru? Vatikan III kayak apa namanya? Pertanyaan dari yang masuk pertanyaan saya, bagaimana sikap Vatikan kalau kemarin pakai pikiran asumsi lalu paradigma implikasinya yang diajarkan senjata dan bahasa, apakah benar kitab suci itu hanya soal kalau isinya itu nggak ada, atau memang kata-kata dalam kitab suci itu memang dibuat seperti itu, dibuat bersayap-sayap seperti itu supaya orang bisa ngambil dari mana? Gimana? Dibuat atau apa ya? Itu sih nggak tahu gitu ya. Supaya orang bisa ngambil dari ngambil keuntungan dari banyak. Iya, atau artinya dibuat supaya banyak tafsir, atau sebetulnya kadang-kadang pengalaman-pengalamannya terlalu dalam sehingga ketika dirumuskan pun menjadi selalu ambigu sehingga bisa ditafsir ke segala arah. Artinya bahasa-bahasa prosaik misalnya tidak sepenuhnya memadai untuk merumuskan pengalaman-pengalaman religius yang mendalam. Bisa juga gitu kan. Karena itu juga terjadi pada pengalaman-pengalaman para sufi misalnya. Pengalaman para sufi, para mistikus, orang-orang Zen, itu kan kalau mencoba merumuskan pengalaman mereka, akhirnya juga nggak bisa prosaik. Tapi jadi puitik. Jadi puitik. Dan puitik itu mau nggak mau, kodratnya sebagai puisi, selalu mengundang banyak tafsir yang tidak pernah selesai. Wong yang prosa aja mengundang banyak tafsir, apalagi yang puisi gitu kan ya. Apalagi puisi lebih mengundang banyak tafsir lagi. Karena lebih kabur lagi sebenarnya gitu. Jadi ide bahwa itu dibuat supaya banyak tafsir, menurut saya bukan supaya sih, itu lebih efek ya, lebih efek. Efeknya jadi banyak tafsir karena puitik, simbolik. Semakin kabur, semakin banyak tafsir gitu loh maksudnya. Semakin rumusannya kabur, semakin tafsirnya banyak. Apalagi? Jadi ketidakmemadaian bahasa barangkali untuk merumuskan pengalaman religius. Apalagi dalam konteks Bible, saya kira yang terjadi kan benar-benar pengalaman ya, dan pengalaman apa sih sebenarnya? Lebih perjumpaan, artinya bukan pengalaman dalam arti terus mereka dibantu langsung dalam arti nulis segala macam kan, ya mungkin ada inspirasi Roh Kudus atau apa terserah lah. Tapi yang jelas itu sebagian juga dari kesaksian lisan kan sebenarnya. Kesaksian lisan tentang apa? Tentang pergaulan sama sosok aneh itu gitu kan ya. Menurut saya kan gitu. Nah, jadi memang rutenya juga udah berlapis-lapis. Ketika dituliskan, yang lisan itu dituliskan sudah menjadi lain lagi. Tapi memang itu yang membedakan kitab suci Bible dari kitab suci lainnya, dari agama-agama lain, karena ketidaklangsungan itu dan statusnya juga lebih sebagai kayak testimoni pengalaman batin ya, bukan apa namanya suara Tuhan langsung atau apa gimana gitu ya. Saya kira itu yang membedakan. Nah nih, coba kamu jawab. Ini problem umum. Apa betul isi itu tidak
tidak penting itu ya? Itu coba. Gimana menurut kalian? Apa betul isi itu tidak penting? Gimana cara ngelihatnya kita ya? Saya mengatakan tiba-tiba dari Mas Andre kenapa dikaitkan kepada penulis Bible-nya gitu. Ya seperti yang ada di sebelum-sebelumnya, ketika teks itu ditulis dia sudah menjadi otonom atas dirinya sendiri. Jadi kalau seandainya kita mau mengaitkan dengan penulisnya, mungkin aja kalau saya pikirnya mudahnya sederhananya, jangan-jangan sebenarnya Matius, Markus, Lukas dan kawan-kawan itu sebenarnya mereka itu nulis ya sekedar nulis buku curhatannya aja gitu, dan buku curhatannya dia aja gitu. Tapi kemudian karena itu bisa menimbulkan iman oleh si para teolog-teolog itu dijadikan buku kitab suci gitu. Nah, jadi bakunya. Terus apakah kaitannya dengan ikonoklasme atau bukan? Ya tadi akhirnya menjadi multitafsir, tergantung kita mengaitkannya ke dalam konteks apa gitu. Ketika kalau kita mau mengaitkannya ke dalam menguatkan iman dalam agama, para imam itu yang dalam membuat khotbah akan selalu mencari isi gimana caranya konteks dalam kitab suci ini dikaitkan dengan konteks umat beriman sekarang sehingga umat beriman makin beriman. Dan kalau seandainya mau melihat dari sisi lain, otomatis ya itu tadi akan ada penafsiran lain gitu, tergantung konteks dan bagaimana dia. Akhirnya itu tadi teks itu otonom gitu. Jadi mau dibentuk kayak apa, mau dilihat apa, tergantung bagaimana teks itu sendiri yang akhirnya meninggalkan kebenaran kepada kita. Oke, tapi intinya buat kamu isi penting. Itu tadi Pak, isi penting, tapi isi yang bagaimana? Jangan-jangan justru ikonoklasme ini juga isinya Pak. Karena ketika kita mau bilang si belum ini Krosang bilang para dulu itu cuma ikonoklasme, tapi dia tuh justru bilang kalau seandainya mau merubah, jangan-jangan justru ikonoklasme ini isi, bukan sekedar apa sih, bukan form itu doang. Misalnya kalau untuk katakanlah untuk mengkritik hal yang sama, yang belakangan dan akan mulai dibuat, penulis kan bisa mencari bentuk lain, maksudnya bisa mencari paradigma lain yang bukan dalam pengertian ini kan. Nah, ini poin yang penting. Pasti kan isi pasti juga sesuatu yang banget. Iya. Itu bukan hanya bentuk. Iya. Siapa yang banget? Harus pakai naskah terus karena untuk membuka. Ya. Ya. Ya, ini saya kira catatan yang penting juga ya. Pertama, sejauh menurut saya ini klaim-klaim ikonoklasme dan segala macam itu juga jangan-jangan itu sendiri isi dari tafsirannya yang didapat oleh si Krossan gitu kan ketika membaca itu. Tapi yang kedua, bahwa si isi itu sendiri itu menjadi penting. Nah ini karena kenapa dipilih khusus Lazarus misalnya? Kenapa anak hilang? Kalau gitu, kalau emang hanya bentuknya, isinya bisa apapun gitu kan ya. Tapi ya bisa apapun. Tapi kenapa anak hilang? Barangkali itu ada signifikansi yang tertentu. Dengan kata lain, isi juga membawa arah, meaning tertentu. Tapi sebenarnya Krossan juga tidak persis menafikan itu. Dia bilang hanya itu sekunder atau apalah, tidak primer. Tidak primer isi makna itu. Tapi ingat gak? Atau ada masih komentar lain? Sebelum saya bicara. Gak ada? Nah, masih ingat omongan siapa namanya Paul Ricoeur waktu itu, struktur tanpa proses itu mati. Proses tanpa struktur itu kacau gitu ya. Nah kalau kita pakai gaya itu, bentuk tanpa isi itu apa ya? Kita mau sebut ya. Isi tanpa bentuk itu apa ya?
Bentuk tanpa isi tentu kosong ya. Jadi benar-benar nothing ya. Bentuk tanpa isi apa sih? Benar-benar kosong, dan itu bisa berarti mau nyindir mau apa juga jadi kosong sebenarnya. Karena ironi itu menjadi berefek dan berarti karena isinya dong, bukan hanya karena bentuknya. Karena isinya dong. Dia menjadi ironi karena isinya. Dia menjadi paradoks karena isinya. Gitu kan, kurang lebih. Isinya itu memang menjadi penting. Jadi bentuk tanpa isi memang kosong. Kalau isi doang tanpa memperhatikan bentuk, jadi apa dong? Kabur. Tak ada wujudnya, tak jelas efeknya. Berantakan, kacau. Kalau kata Riker, kacau. Ya saya kira kita tidak bisa sedemikian berpikir dualistik kali ya, karena itu komplementer dua-duanya. Bentuk menjadi signifikan gara-gara isi, dan isi nendang ngefek gara-gara bentuk, gitu kan sebetulnya. Maka seperti kalau kita kembali ke estetika zaman dulu, sebenarnya yang penting dari dunia seni adalah bahwa bentuknya itu dianeh-anehin karena gara-gara itu dia ngefek ke sensibilitas kita gitu. Dia ngefek dan benar-benar nyetrum ke sensibilitas kita. Kalau isi, seringkali isi karya-karya seni itu kalau dari sudut tema gitu-gitu aja loh. Kayak isi sinetron gitu. Apa sih percintaan, apalagi terus konflik antara orang tua, anak, kaya miskin, itu tuh kurang lebih gitu-gitulah ya. Tapi bahwa itu setiap kali ngefek lagi dan lagi gitu ke kesadaran, ke hati, yaitu gara-gara bentuknya. Jadi bentuk itu membuat si isi itu ngefek, nendang, berpengaruh. Gitu. Sementara bentuk doang tanpa isi ya kita tahu lah ya kosong. Oke, kita lanjutkan dengan satu lagi yang masih senada sama orang ini, namanya Mark C. Taylor. Jalurnya masih dekonstruksi. Mark C. Taylor. Ya, orang ini lebih eloquent dalam arti lebih canggih bermain-main dengan kata. Dia bilang kalau lewat jalur dekonstruksi itu pentingnya mengingatkan menggeser tafsir dari isu apa itu interpretasi, dari isu interpretasi ke interpretasi atas interpretasi, gitu. Ke interpretasi atas interpretasi. Itu kata dia, pentingnya dekonstruksi sebenarnya bukan menghancur-hancurkan gitu dalam arti, tapi bahwa dalam kenyataan seringkali kita menafsir atas tafsiran yang sebenarnya berganda-ganda ya, multi berlapis-lapis. Dan orang suka lupa akan hal itu. Kalau kita menafsir Markus juga tafsiran atas, gitu kan ya. Si Andre menafsirkan Markus Nurwendo menafsirkan Markus Penginjil menafsirkan siapa lagi itu? Ya, itu kan tafsir atas tafsir. Pentingnya adalah itu. Maka ini pergeseran dari
wah ini benar-benar bermain kata, karena sebab dalam bahasa Inggris dua-duanya bisa bermakna sama ya, yaitu reflection ke reflection, yang dua-duanya sebetulnya mirip ya. Refleksi itu renungan yang sok mendalam gitu. Ya, ini nih renungan. Renungan yang seringkali pretensinya mendalam sekali. Dengan refleksi, ada istilah lain kan dari refleksi itu, artinya pantulan kan. Yang refleksi dalam arti bermain pantulan demi pantulan, gitu kan ya. Kalimat ini tentu memantulkan makna apa? Kalau dibandingin dengan, dikaitkan dengan teks lain, jadi yang tadi dalam istilah saya emergence, menyembulnya itu, nah itu maksudnya kalau dalam istilah ini memantulnya itu bermain-main pantulan. Ketika teks ini dikaitkan dengan teks apa, pantulannya jadi apa? Ini jadi pantulannya jadi apa? Kayak gitu-gitu. Main-main pantulan, ini lebih pantulan. Kalau renungan tuh tadi pretensinya mendalam ya, kedalaman atau apalah. Kalau ini tuh permukaan. Bermain-main permukaan. Senada dengan tadi crossan. Ini maunya kedalaman. Renungan yang satu tuh refleksi, yang satu tuh pretensinya mendalam. Kalau yang ini bermain permukaan. Kayak ada satu misalnya cermin, kalau pakai cermin pantulin lagi sama cermin yang lebih cembung, jadi lucu kan tampangnya. Terus nanti pantulin lagi sama cekung gitu kan, wah jadi lucu lagi. Permukaannya gimana tuh? Bermain dengan teks-teks ibaratnya gitu. Jadi nyembulnya apa sih, permainan pengait-ngaitan tuh, lantas menyembulnya apa? Ya, jadi ini pentingnya kalau menurut Mark C. Taylor adalah perlu untuk menyingkapkan, membongkar karakter-karakter fiktif dogma. Untuk membongkar karakter fiktif dogma. Nah, ini sasarannya, nuansanya agak sedikit lain, tapi arahnya kurang lebih mirip-mirip. Ini perlu untuk membongkar karakter-karakter fiktif dari dogma. Jadi teks-teks diadukan kembali, dibandingkan dengan teks yang lainnya lagi, dan seterusnya. Dari situ kita akan melihat bahwa segala dulu yang dia kira pasti, ternyata dengan cara itu ternyata menjadi tidak pasti. Segala hal yang dikira dulu mutlak, ternyata nggak mutlak. Nah, itu yang dimaksud dengan fiktif ya. Karakter fiktif itu maksudnya gitu. Karakter ilusoris barangkali ya. Bahwa kita mengira ada ilusi sesuatu itu mutlak, padahal itu ilusi-ilusi. Ya dengan demikian ini juga berbahaya kalau dari sudut gereja tentu. Tafsir, kata dia, kemudian menjadi, dalam kerangka ini tafsir menjadi dalam istilah dia endless play of cruciform words, menjadi endless play of cruciform words, menjadi permainan penyaliban kata-kata. Boleh bilang cruciform, bentuk salib.
Pensilangan bisa juga ya, penyilangan kata-kata atau persilangan kata-kata yang tanpa akhir. Karena konsep tertentu dikaitkan dengan kata apa, dengan konsep apa lagi, terus tiba-tiba jadi isinya jadi nggak jelas, gitu. Tapi maksud dia adalah gini, bahwa dekonstruksi sama dengan penyaliban akhirnya. Sama dengan penyaliban. Tapi yang disalibkan apa? Makna-makna. Penyaliban makna. Makna-makna yang diklaim sebagai fixed. Makna-makna baku. Penyaliban makna-makna baku. Kalau tadi Crossan menyebut itu penting untuk mensubversi, itu penting supaya orang berjalan terus, mencari terus yang transenden. Kalau di sini dengan istilah yang lain, dia bilang supaya revelation tidak menjadi revelation. Nah, dia ini suka sekali main-main gitu. Dan dalam hal ini si Markus pasti suka. Markus Nurwendo maksudnya. Jadi misalnya supaya revelation tidak jatuh menjadi revelation. Apa tuh? Pencadaran kembali. Revelation adalah pembukaan, pewahyuan, penyingkapan. Sementara revelation adalah pencadaran kembali. Penyingkapan itu kok jadi penyadaran kembali, pencadaran. Beda ya, penyadaran sama pencadaran beda ya. Penyadaran. Nah, Mark C. Taylor suka sekali main-main omongan kayak gitu. Supaya yang tadinya wahyu, yang tadinya sudah Tuhan yang menyingkapkan diri, tidak menjadi Tuhan yang dicadari, yang terselubung lagi, gitu kan ya. Revelation. Tidak jatuh menjadi revelation. Biarkan dia terbuka menjadi setiap kali inspirasi baru, tetap makna-makna itu tetap terbuka ya untuk tafsir gitu. Jangan jadi pemastian. Karena pemastian berarti pembekuan, pengerudungan. Revelation. Jadi dekonstruksi menjadi proses dekonstruksi adalah proses unmasking the veil. Unmasking the veil, menyingkapkan cadar. Dan veil itu maksudnya dogma. Veil itu maksudnya adalah dogma. Melepaskan dogma. Dengan kata lain, supaya, kalau tadi kan istilahnya tadi apa? Supaya kita tidak puas diri ya, penyaliban makna baku, supaya, dengan kata lain lagi, supaya kita tak menjadi puas diri. Tak menjadi puas diri, seakan-akan kita sudah ngerti, oh inilah duduk perkaranya, titik. Nah, puas diri gitu. Maka dengan itu kata dia, yang cenderung menjadi selfish, puas diri yang cenderung menjadi selfish. Apa itu selfish? Ya, menjadi tamak, menjadi egois, menjadi
sayalah yang benar, yang di luar yang lain salah, gitu kan jadinya kan, kalau selfish itu. Nah, supaya selfishness kembali menjadi selflessness. Supaya selfishness kembali menjadi, istilah teologisnya apa? Selflessness. Ya, apa tuh? Bahasa kenosis. Ya. Supaya selfishness kembali menjadi selflessness alias kenosis. Kenosis pengosongan diri ya. Dan bagi mereka ini justru lebih konsekuen dengan esensi apa Kristianitas atau apalah gitu kata dia. Loh ini bukannya membongkar loh, tapi justru lebih konsekuen dengan Kristianitas karena ini kan yang saya bicarakan ini kan justru pengosongan diri kata dia gitu. Pengosongan diri. Make sense nggak sih? Jadi lewat jalan berputar seakan-akan membongkar tapi akhirnya ujungnya oke juga. Dia bilang kan apa namanya? Kalaupun dekonstruksi itu menggetarkan dalam arti mengacak-acak banyak hal, kata dia, ini kan perlu. Katanya darah dalam tubuh kita pun tidak mengalir kalau kamu nggak olahraga katanya gitu. Gitu kan ya? Jadi si tubuh itu harus digoncang-goncang wah supaya mengalir. Kalau nggak gitu kan beku. Terus kamu jadi kegendutan, sakit jantung, mati. Nah kehidupan beriman rupanya gitu. Kehidupan beriman juga gitu. Kalau kehidupan beriman kata dia dibiarkan kayak gitu dengan segala pemaknaan pembekuan seperti itu, darah beriman juga beku, stroke, mati. Gitu. Imannya tidak berjalan lagi, tidak hidup lagi, harus digoncang-goncang. Jadi kata dia dekonstruksi itu ibarat exercise ya, physical exercise, supaya fit, supaya tubuh kamu melakukan olahraga supaya fit kan. Nah sesekali dalam zaman itu kehidupan beriman harus digoncang-goncang supaya fit dengan zaman. Kalau digoncang terus ambruk. Kecapean kali ya. Iya dia bilang gitu, dikocok-kocok, dia aduk-aduk, itu akhirnya ada perlunya menurut dia. Pengacak-acakan itu ada perlunya, supaya fit. Kira-kira gitu konsep-konsep kunci para dekonstruksionis. Ya tentu menggemparkan, sejak Derrida juga memang sudah selalu menggemparkan gitu. Menurut saya ada poinnya ya. Ada sih poinnya, ada. Sekurang-kurangnya misalnya kalau dulu kita memang ke isi sampai lupa bahwa ada unsur bentuk di situ. Ya mengingatkan pada bahwa bentuk pun ternyata sama pentingnya, misalnya gitulah. Pemastian bahwa kemengaliran, ketidakpastian itu sama pentingnya dengan kepastian. Bahwa di dalam segala bentuk pemastian dogmatis itu ada unsur fiktifnya, ada unsur ilusinya. Saya kira sehat lah ya, kalau dilihat sebagai begitu. Asal jangan terus dipakai segala hal dibongkarin gitu, dekonstruksi, subversi. Betul, nggak bisa bongkarnya tapi nggak bisa masanginnya, merakit ulang. Iya, kamu jadi berantakan, jadi nothing juga sih. Tukang bongkar ya. Ya, baik saya kira segitu, jadi diakhiri dengan pembongkaran. Ya, thank you. Yuk.